Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Setelah Mukoda selesai di lantai 43 yang merupakan lantai gurun, saat ini di lantai berikutnya kembali mereka dihadapkan dengan lantai gurun. Cuaca panas di siang hari berbanding terbalik saat di malam hari. Dingin yang menusuk hingga ke tulang. Berdingin sekali. Mukoda menggerutu sambil meniupkan kehangatan ke tangannya saat ia berusaha menyiapkan makan malam. Mereka berada di lantai 44 yang ternyata merupakan area gurun lainnya. Sejujurnya, Mukoda sudah memperkirakan hal itu akan terjadi. Setiap tema sejauh ini telah berlangsung selama 2 lantai berturut-turut. Jadi masuk akal jika tema itu juga akan bertahan. Mukoda dan yang lainnya telah berpindah dari hutan ke gurun dan ia merasa benar-benar muak karena harus menghadapi lingkungan yang keras dan tidak ramah satu demi satunya. Mukoda benar-benar bingung dengan penjara bawah tanah bodoh itu, terutama mengingat semua lantai baru-baru ini sangat besar. Ia menggosok kedua tangannya untuk mencegah hawa dingin saat mengeluh tentang penjara bawah tanah itu. Sama seperti tanah terlantar di lantai 41 dan 42, gurun di lantai 43 dan 44 menjadi sangat dingin di malam hari. Rasanya bahkan lebih buruk daripada di hutan karena di gurun menjadi sangat panas di siang hari dan dingin di malam hari. Menurutku malam ini lebih dingin dari sebelumnya. Hari-hari seperti ini bisa membuatku ingin makan oden, gumam Mukoda dalam hati. Saat pikiran itu muncul di benaknya, pikiran itu terhenti di sana. Tadinya ia berencana menyajikan mangkuk daging sapi minotaur yang sudah dibuat sebelumnya untuk makan malam di malam itu. Tapi kemudian ia memutuskan membuat oden untuk menghangatkan diri mereka. Tunggu. Oh, aku membeli semuanya yang ada di oden dari supermarket online milikku. Yang berarti makanan tersebut merupakan makanan dunia lain yang dapat disertifikasi. Gumam Mukoda yang langsung mengecek dengan skill penaksirnya dan didapati nama hidangan oden, sup berbahan dasar dashi dari dunia lain, meningkatkan maksimal HP dan MP sebesar 12% selama kurang lebih 20 menit. Karena hal itu, mereka merasakan tubuh letihnya kembali bugar. Walau efeknya itu hanya 20 menit, namun sudah cukup membuat rasa letih itu hilang. Singkat cerita, di keesokan harinya, mereka melanjutkan kembali penjelajahannya. Mukoda and the gang menghabiskan 4 hari melintasi gurun, membunuh monster di sepanjang jalan, dan akhirnya sampai di bos lantai. Saya kira itu tidak seburuk 2 lantai gurun tersebut, tapi gurun ini cukup besar, kata Mukoda saat mereka mendekati ruang bos. Lantai gurun nyaris menghancurkan semangatnya, belum lagi menghabiskan cadangan energi dalam tubuhnya. Kalau dipikir-pikir lagi, bahkan familiarnya yang overpower pun harus memakan waktu sekitar 2 minggu untuk berhasil melewati 3 lantai terakhir. Sama seperti Ape di lantai sebelumnya. Tapi ya ampun, monster itu kelihatan sangat kuat, gumam Mukoda. Makhluk itu berkepala buaya, tubuh bagian atasnya singa, dan tubuh bagian bawahnya seperti kudanil. Fakta bahwa mereka dapat melihatnya dengan jelas meskipun jaraknya dan bangunannya cukup jauh, berarti monster dan bangunan itu cukup besar. Aku belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya, kata Vel yang tertawa karena telah menemukan spesies baru. Itu juga hal baru bagi saya. Kurasa kamu tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk melawan monster gurun pada umumnya, kata Dora. Meskipun ukurannya kecil, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Dan fakta bahwa Dora belum pernah melihatnya benar-benar menunjukkan sesuatu. Kelihatannya kuat, tapi Sui lebih kuat lagi, kata slime favorit Mukoda. Ia sangat ingin menghadapi musuh yang tangguh. Selanjutnya, Mukoda segera menilai makhluk itu dan didapati jika monster itu bernama Amut.
monster peringkat es yang tinggal di gurun, ganas melampaui segala alasan, dan juga rakus. Mereka yang tinggal di masyarakat gurun menceritakan kisah-kisah mereka dengan berbisik-bisik ketakutan, menyebut mereka sebagai para pemakan, dan dikatakan bahwa bertemu dengan mereka berarti akhir hidup mereka. Melihat itu, Mukoda hanya bisa tertawa sedih karena para bos di 2 lantai terakhir itu memiliki deskripsi yang sangat menakutkan. Ganas melebihi segala alasan dan rakus. Para pemakan menghadapi seorang berarti akhir hidupmu. Itu adalah deskripsi yang sangat menyeramkan. Jadi, hei, apa rencananya? Mukoda bertanya dengan gugup. Vel dengan enteng berkata, jika monster itu mendapat julukan seperti itu, maka hukuman mati sangat pantas baginya. Dan karena Dora Sui menghabisi bos di lantai sebelumnya sendiri, maka Vel menginginkan bos monster kali ini menjadi miliknya. Baiklah, lakukan sesuai kamu, kata Dora. Aduh, oke lah, semoga beruntung Paman Vel, kata Sui. Keberuntungan tidak akan berperan. Perhatikan dan lihat sendiri siapa yang benar-benar lebih kuat, kata Vel sambil berlari cepat. Pada saat yang sama, Amut mengeluarkan seruan perang yang tajam dan berlari ke arah mereka. Vel membuka mulutnya lebar-lebar, bersiap sepenuhnya untuk menggigit monster yang setidaknya berukuran 3 kali lipat darinya. Tapi kemudian monster itu menyerbu melewatinya, tidak memperdulikannya sama sekali. Tunggu, ya Tuhan! Mukoda menjerit saat Amut menyerangnya. Mukoda secara refleks berbalik dan berjongkok untuk menutupi area vitalnya dan gemetar ketakutan. Jadi ia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sedetik kemudian, Mukoda mendengar suara gedebluk yang keras dan seluruh area tertutupi awan pasir. Apa yang terjadi? Mukoda berteriak di sela-sela batuknya saat ia menghirup gurun pasir. Ia dengan takut-takut membuka matanya dan menemukan Amut tergeletak tepat di hadapannya. Jelas monster itu sudah kalah. Sebuah luka mengalir di sisi kiri tubuhnya. Aku lebih kuat, kata Vel sambil menyeringai menjengkelkan. Mukoda sendiri mungkin mencoba untuk tidak menunggu sampai waktu yang tepat. Monster itu hampir saja mencabik-cabik Mukoda. Ia benar-benar mengira akan mati karena serangan jantung bahkan sebelum dirinya sampai melarikan diri. Kemudian Mukoda menggerutu sambil mengumpulkan tetesan Amut itu. Kurasa kulit kehitaman ini pasti berasal dari bagian yang terlihat seperti kudanil. Ditambah batu ajaib besar, kata Mukoda. Amut itu menjatuhkan sebuah kotak di samping barang-barang khas yang ditinggalkannya. Itu memiliki pola geometris berwarna cerah yang dimasukkan ke dalam desainnya. Mukoda lalu membukanya dan langsung menutupnya kembali, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dan membukanya sekali lagi untuk melihat kedua kali. Di dalam kotak itu terdapat batu permata biru yang sedikit berkilauan dengan cahaya pucat. Namun yang lebih mencolok dari kilauannya adalah ukurannya. Setidaknya ukurannya sebesar bola golf, yang menjadikan batu permata terbesar dari semua batu permata yang pernah ia peroleh hingga saat itu. Melihat benda itu saja sudah membuatnya tidak nyaman, dan Mukoda memutuskan untuk menilainya dengan baik. Batu itu bernama berlian biru, batu permata yang sangat langka dan berharga. Legenda mengatakan bahwa ratu suatu bangsa pernah begitu terpesona oleh keindahan berlian biru. Dia membujuk suaminya untuk menghancurkan negara kecil tetangganya demi mendapatkan berlian tersebut. Mengetahui itu membuat Mukoda geleng-geleng kepala. Ternyata jika seorang wanita mempunyai keinginan, bisa sampai menghancurkan satu negara. Setelah selesai di ruangan itu, Mukoda and the gang melanjutkan perjalanan mereka ke lantai 45. Ini serius, ayolah, ini di luar batas, gumam Mukoda dengan kesal. Mereka telah mencapai bagian bawah tangga dan menemukan pemandangan salju putih menyilaukan terhampar di hadapan mereka. Bahkan familiarnya yang biasanya tidak takut dengan apapun nampak sangat terkejut dengan hal itu. Karena cuaca dingin yang sangat ekstrim, Mukoda secara refleks kembali menaiki tangga ke lantai sebelumnya. Hei, kenapa kamu kembali ke lantai tadi? Geram Vel sambil dia mengikuti Mukoda di belakang. Kemudian Mukoda menjelaskan jika dirinya tidak akan kuat melewati lantai sedingin itu dengan pakaian yang sedang ia gunakan. Ia benar-benar bisa mati kedinginan.
Ya, aku juga sangat membenci lantai itu, kata Dora yang juga tidak tahan dengan cuaca dingin hingga membuat antusiasme yang biasa untuk petualangan tidak terlihat lagi. Mukoda berniat menyudahi penjelajahan mereka saat itu juga. Akan tetapi, Vel ngotot untuk terus melanjutkannya karena ia ingin menamatkan setiap stage di dungeon itu. Dan bila Mukoda dengan Dora ingin berhenti, itu tidak menjadi masalah karena dirinya dan Sui akan melanjutkan perjalanannya. Akan kutunjukkan kepadamu bahwa aku cukup jantan untuk melewati cuaca dingin. Lihat saja, Dora balas berteriak. Provokasi nyata Vel telah berhasil dan dia kini tiba-tiba penuh motivasi. Kemudian Mukoda melompat ke depan Vel tepat waktu sebelum mereka pergi. Hei, tunggu. Vel, mungkin tidak akan baik-baik saja jika kita pergi ke sana lagi tanpa persiapan. Kamu akan menjadi es loli dalam waktu 1 jam, kata Mukoda. Jika mereka ingin melewati lantai itu, mereka harus memastikan mempersiapkan perlengkapan bertahan hidup terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, segera buat persiapanmu dan ayo berangkat, kata Vel kepada Mukoda. Kemudian Mukoda membuka menu supermarket olehnya dan mulai memilih pakaian musim dingin. Oke, mari kita ambil salah satu dari ini. Salah satu dari ini. Oh, pasti salah satu dari ini juga. Dan ini juga. Mukoda bergumam sambil tanpa pandang bulu memasukkan satu demi satu perlengkapan cuaca dingin ke dalam keranjang belanjanya. Setelah Mukoda selesai membeli semua perlengkapan yang mereka butuhkan, sekali lagi mereka turun ke dalam dinginnya lantai 45 yang dipenuhi salju. Ia sedikit penasaran dengan seberapa dingin sebenarnya cuacanya. Jadi Mukoda mengambil termometer saat berbelanja dan mereka ngeri saat mengetahui bahwa suhu udara berada di kisaran negatif 20 derajat Celcius. Udaranya dingin sekali dan itu cukup hebat hingga membuatnya ingin menjerit dan berteriak marah pada siapapun yang menginginkan lantai bodoh itu. Penghalangku akan mencegah hawa dingin terburuk. Bertahanlah, tegur Vel. Vel memasang penghalangnya menyelamatkan nyawa Mukoda dalam prosesnya. Tapi bahkan di dalam gelembung ajaibnya, suhunya masih berada di kisaran negatif 5 atau lebih. Tentu saja itu jauh lebih baik daripada 20 negatif. Tapi lebih baik masih jauh dari kata nyaman. Dibutuhkan segala macam perlengkapan dari supermarket online-nya untuk membuat suhu lingkungan seperti itu dapat bertahan. Ia mengenakan kaos dalam thermal yang ketat sebagai permulaan, lalu memilih pakaian berbulu dan lengan panjang agar lebih hangat. Kemudian mengenakan kemeja yang dibeli di dunia itu, sweater bulu di atasnya, dan jaket sebagai lapisan atasnya. Mukoda juga mengenakan sarung tangan dan topi musim dingin yang dibeli dari supermarket online-nya, ditambah sepasang penutup telinga yang empuk. Semakin cepat kita keluar dari tempat ini semakin baik, gumam Dora yang menggigil kedinginan. Ngomong-ngomong, kamu baik-baik saja, Sui? Kamu tidak merasa kedinginan atau apa? Tanya Mukoda. Sui baik-baik saja, cuacanya sedikit lebih dingin dari biasanya, tapi itu tidak buruk sekali, kata slime kecil itu menjawab. Penghalang Vel mungkin membuat mereka terhindar dari cuaca negatif 20 derajat, tapi suhu negatif 5 masih sangat dingin. Mukoda hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala karena Sui menganggap itu setara dengan angin yang sedikit dingin. Menurut Mukoda, Sui tidak pernah terlalu terganggu oleh hal-hal yang panas dan cukup jelas bahwa cuaca dingin juga tidak masalah. Ditambah lagi bisa membuat ramuan penyembuh, menempa senjata, dan kuat banget dalam pertarungan. Bukankah Sui Aga? Kau tahu itu, gumam Mukoda. Tawa Vel menggelegar di kepalanya. Saya tidak akan pernah membayangkan slime luar biasa seperti itu bisa ada, Vel menjawab. Untuk mempersingkat waktu, Sui dan Mukoda melompat ke punggung Vel. Lalu ia berlari cepat, terjun lebih dulu ke hamparan beku di lantai 45. Mukoda melihat sekeliling saat Vel melambat hingga berhenti. Itu adalah hari ketiga mereka berada di lantai 45 dan lingkungan sekitar mereka masih didominasi oleh salju. Salju dan lebih banyak salju tanpa ada ciri luar biasa yang terlihat. Baiklah, ayo kita mendirikan kemah. Bisakah kamu memberi penghalang itu, Vel? Kata Mukoda. Setelah penghalang dipasang, ia segera mulai bekerja mempersiapkan perkemahan mereka.
Pertama, Mukoda membentangkan kain kemah yang dibeli dari supermarket online-nya beberapa waktu lalu di tanah. Berikutnya, beberapa kulit dari item drop monster yang mereka temui di lantai itu yang disebut kelinci tanduk bersalju raksasa yang Mukoda sebarkan di atas lembaran tersebut. Mereka adalah monster peringkat B dan tidak menimbulkan tantangan apapun bagi Vel atau familiarnya yang lain. Tapi warna mereka membuat mereka bisa berbaur sempurna dengan lingkungan bersalju. Mukoda pikir mereka pasti memiliki semacam keterampilan sembunyi-sembunyi juga. Karena Mukoda tidak pernah menyadari sampai ia benar-benar berada di dekat mereka. Entah itu benar-benar berbahaya atau tidak, melihat salah satu makhluk itu tiba-tiba melompat ke arah mereka adalah sebuah kejutan yang nyata. Sampai Vel atau Sui menepisnya ke udara seolah-olah itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, lantai itu rupanya semacam surga kelinci tanduk bersalju raksasa. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka tidak segan-segan mencoba menyerang Mukoda in the gang. Jadi ia mendapatkan beberapa item drop mereka saat melaju di lantai. Mereka sesekali menjatuhkan kulit, tanduk, daging, dan batu ajaib. Tapi kulitnya jauh lebih sering jatuh dibandingkan yang lain. Kulitnya berguna untuk lebih dari sekedar estetika. Mereka juga tahan air dan cukup hangat di badan. Setelah Mukoda selesai menyiapkan tempat perkemahan mereka, Mukoda mencoba membangunkan Dora yang masih tertidur di tasnya. "Hai Dora, tempat tidurmu yang sebenarnya sudah siap untukmu." "Oke," Dora bergumam sambil menggeliat keluar dan langsung ke tempat tidur barunya. "Kita harus segera turun dari lantai ini demi Dora setidaknya," gumam Mukoda. "Kita akan mencapai ujung lantai paling lambat besok atau lusa," jawab Vel. Namun mengingat perkembangan lantai sebelumnya, Mukoda merasa bingung lantai berikutnya apakah akan masih lantai bersalju atau lantai lainnya. Vel juga memikirkan itu dan sepengalamannya, lingkungan di ruang bawah tanah itu secara konsisten hadir dalam 2 set. Dan di malam itu mereka habiskan dengan makan makanan yang panas dan ngarengkol tina selimut. Di hari itu, selain kelinci tanduk salju raksasa dan burung kukuk salju, yang keduanya tanpa memiliki tingkat kemunculan yang sangat tinggi, mereka juga kadang-kadang menemukan dan mengalahkan karibu salju yang terlihat seperti rusa kutub seukuran gajah, macan kumbang salju yang sangat lincah dan tampak seperti macan tutul putih bersih, dan harimau salju raksasa yang sebagian besar merupakan monster harimau putih yang memiliki garis-garis hitam dan berukuran 2 vel. Sebagian besar monster memiliki peringkat mulai dari A hingga S. Dan mereka mengalahkan beberapa monster selama 2 hari berikutnya di lapangan salju. Dan pada akhirnya mereka melihat bos lantai itu dari kejauhan. Ia berdiri dalam posisi yang mengesankan di depan bangunan berbentuk kubus lainnya yang sebagian besar tertutup salju. "Apakah itu semacam manusia salju yang keji?" tanya Mukoda yang terkejut dengan apa yang dilihatnya. Makhluk itu adalah humanoid, bipedal, dan ditutupi bulu putih. Tentu saja, sekali lagi, fakta bahwa Mukoda dapat melihatnya dengan jelas dari jarak seperti itu menyiratkan bahwa ukurannya sangat besar. Mukoda pun langsung menilainya. Monster itu bernama Yeti, monster peringkat es yang hidup di iklim dingin, memiliki kekuatan kasar untuk mencabik-cabik mangsanya dengan tangan kosong. Monster yang sangat teritorial itu diketahui menyerang dengan kejam apapun yang berani memasuki wilayah kekuasaannya. "Oh, baiklah kalau begitu. Saya pikir itu yang mereka sebut manusia salju yang keji di Himalaya," kata Mukoda terlihat tegang. Bahkan Vel sendiri belum pernah melawan makhluk itu karena monster bipedal umumnya kurang enak dibandingkan monster yang berkaki lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi Vel mengabaikannya. Jika Vel berkata seperti itu, satu-satunya monster bipedal yang pernah Mukoda makan yang benar-benar enak adalah orc dan minotaur. Bahkan itu bukanlah daging kelas atas menurut standar Vel, meskipun minotaur raksasa adalah kasus yang spesial. Mukoda mempertanyakan apa yang akan dilakukan Vel saat ini. Dengan daging yang tidak enak itu, "Sudah jelas kami akan melakukan seperti biasa dan membunuh binatang itu," ucap Vel dengan tegas. Karena agar mereka bisa melanjutkan ke lantai berikutnya, yaitu harus mengalahkan bos di ruangan terakhir. "Oh, Sui ingin mengalahkannya," kata Sui dengan sangat antusias. "Baiklah kalau begitu, musuh ini adalah milikmu yang harus dikalahkan. Sui, lanjutkan."
kata Vel mengkomandoi. Seseorang harus menghentikan hal ini. Anda tidak bisa begitu saja mengirim Sui untuk melakukan semuanya sendiri. Apakah kamu lupa kalau dia selalu mencabik-cabik musuhnya dengan tangan kosong? Sui akan meledak seperti balon air, teriak Mukoda sangat khawatir. Hentikan teriakanmu yang tak ada henti-hentinya. Sui tidak akan pernah dikalahkan oleh makhluk seperti itu. Tentunya Anda memahami ini, ucap Vel menimpali. Bukan tanpa alasan Mukoda mengkhawatirkan Sui, karena Vel sendiri juga belum pernah melawan monster itu, jadi kekuatannya belum diketahui sepenuhnya. Jangan khawatir guru, tidak apa-apa, Sui akan mengalahkannya sekarang juga, kata Sui mencoba menenangkan Mukoda. Dan Vel juga berkata jika dalam pertarungan itu keadaan menjadi buruk, maka ia akan turun tangan untuk melawan monster Yeti itu. Tidak lama setelah ia mengatakannya, tangan besar Yeti itu melesat ke depan untuk meraih Sui, tapi itu meleset dan malah berakhir dengan segenggam salju. Kamu terlalu lambat untuk menangkap Sui, teriak Sui sambil dengan cepat menghindar dari monster itu. Yeti kemudian mengeluarkan longlongan mengerikan saat ia mengelurkan tangan lagi dan lagi. Tapi Sui terus melesat pergi, menyelam ke dalam salju dan membuat terowongan lebih cepat daripada yang bisa diikuti oleh Yeti itu. Kemudian Sui menyerang balik menggunakan serangan acid balet. Salah satu peluru asamnya meledak menghantam sisi kanan perut Yeti. Tampaknya ia tidak mampu menahan rasa sakit dan menggenggam dengan tangannya dan jatuh ke tanah. Hore! Teriak Sui melompat kegirangan. Ia pasti berpikir bahwa itu merupakan pukulan mematikan. Tapi sesaat kemudian, rah! Yeti itu berteriak sambil berdiri sekali lagi, mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk melancarkan serangan terakhir. Tangannya terangkat ke depan sekali lagi, dan kali ini ia berhasil menangkap Sui dalam genggamannya. Sui! Mukoda berteriak saat Yeti itu meremas sekuat tenaga dan slam itu berubah bentuk dalam genggamannya. Sepertinya itu akan terbelah menjadi dua hanya karena tekanan saja. Sui! Sui! Vel, bantulah! Teriak Mukoda yang ketakutan. Saat ia meneriakinya, Vel langsung bergerak. Tapi pada akhirnya Sui meminta Vel untuk tidak membantunya. Sui berteriak, lalu menyemprotkan cairan asam langsung ke wajah Yeti. Binatang itu meratap begitu keras hingga Mukoda merasa telinganya akan berdengung sepanjang hari. Yeti itu kemudian menjatuhkan Sui dari genggamannya untuk memegangi wajahnya. Beberapa langkah ia oleng dan akhirnya monster itu roboh hingga mati. Sui lebih kuat, hahaha, kata slam itu. Setelahnya Mukoda berlari ke sisinya. Sui! Ia berteriak dengan penuh rasa khawatir. Berlari secepat yang bisa dilakukan kakinya dan melompat ke arah slam itu untuk memeluknya dalam pelukan yang erat. Sui, apakah kamu baik-baik saja? Apakah makhluk mengerikan itu menyakitimu? Tanya Mukoda. Sui baik-baik saja, Master, jawab Sui. Mukoda sangat lega melihatnya bahagia dan sehat seperti biasanya. Ia akhirnya menghela napas lega. Entah bagaimana Sui berhasil keluar dari pertempuran tanpa cedera. Dengan menghilangnya kekhawatiran itu, Mukoda mengalihkan perhatian ke masalah lain. Benda yang dijatuhkan Yeti itu telah meninggalkan batu ajaib besar seperti kebanyakan monster peringkat es. Tapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah objek lain yang muncul saat benda itu menghilang. Itu pasti peti harta karun lainnya ya, Mukoda mengamati. Peti itu cukup besar dari kebanyakan item drop yang pernah dijatuhkan. Terbuat dari semacam bahan putih. Dan meskipun peti itu tidak bertabur permata, peti itu memiliki pola kepingan salju yang terukir di dalamnya. Mukoda merasakan dorongan untuk segera membukanya, tapi ia sudah melihat cukup banyak peti yang isinya perangkap. Jadi sebelum membukanya, ia menilainya terlebih dahulu. Peti itu bernama peti harta karun bos lantai. Peti harta karun yang jarang dijatuhkan oleh bos lantai di ruang bawah tanah. Mengetahui itu membuat Mukoda bisa merasakan jantungnya berdebar kencang saat ia akan membuka peti itu. Mukoda, Vel, dan Sui semuanya mengintip ke dalam. Apa itu? Kelihatannya sangat lembut, gumam Mukoda. Apapun yang ada di peti itu berwarna putih, halus dan nampak seperti terbuat dari sejenis kain boa. Ia mengangkatnya dan membukanya. Barang itu seperti jubah.
Dari penilaiannya, barang itu bernama jubah Yeti. Jubah yang dibuat dari bulu Yeti sangat hangat, membuat pemakainya tetap nyaman bahkan di iklim paling dingin sekalipun. Oh wow, ini penemuan yang bagus. Apalagi jika lantai berikutnya memang merupakan area bersalju lainnya. Mukoda mungkin akan segera mendapatkan manfaat dari benda itu. Dan penderitaan Dora mungkin akan berkurang juga, gumam Vel. Dora biasanya sangat energik, tapi dia menghabiskan hampir seluruh lantai dengan meringkuk di tas Mukoda. Dora biasanya sangat energik, tapi dia menghabiskan hampir seluruh lantai dengan meringkuk di tas Mukoda untuk menahan dingin. Mukoda tidak tahu apakah ia sedang tidur atau hanya diam saja, tapi bagaimanapun juga Mukoda merasa kasihan padanya. Mudah-mudahan jubah itu setidaknya bisa mengurangi penderitaannya. Oke, ayo berangkat. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada lantai 45 dan menuruni tangga menuju lantai 46.